Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian dari manasik haji 1443 Hijriah, di mana kita akan mempelajari kitab Manasikul Haji wal Umrah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan ketiga kali ini insyaallah kita akan membahas Al-Faslu Tsalits atau pasal yang ketiga, di mana di sini memuat pembahasan seputar fil mawaqit, seputar miqat dan anwaul ansab dan macam-macam nusuk. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga adalah seputar miqat. Beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-mawaqit naw'ani. Al-mawaqit, ya, al-mawaqit itu jamak dari miqat. Itu ada dua macam. Mawaqit zamaniyah wa makaniyah, yaitu miqat zamani dan makani. Sebelumnya, apa arti miqat itu? Ya. Miqat itu para jamaah azanillahu wa iyyakum, secara bahasa artinya adalah waktu dan tempat tertentu untuk beribadah. Waktu dan tempat tertentu untuk beribadah. Adapun secara istilahnya, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, untuk memulai pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ya, maka di situlah, ya, waktu dan tempat. Kalau waktu berarti miqat zamani, kalau tempat berarti miqat makani. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh. Fa zamaniyah, adapun miqat zamani lil haji khassah. Adapun miqat waktu, ya, untuk haji, maka itu ada waktu khususnya, ya, bersifat khusus. Amal umrah, adapun umrah falaysa laha zamanun muayyan. Adapun umrah maka tidak ada waktu tertentu. Kapan saja kita boleh umrah. Kalau haji ada waktunya. Yang mau umrah bulan Syawal boleh tidak? Boleh. Dzulqa'dah boleh? Dzulhijjah boleh? Tidak boleh sama pemerintah. Ditutup buat hajian, ya kan? Makanya saya ingat dulu ada teman, pernah saya ceritakan, kalau tidak salah akhir tahun terakhir sebelum corona, teman di Dhahran, saya juga heran mengapa dia kok nggak tanya-tanya atau kok nggak ngeh, ya, bahwasanya itu sudah musim haji, sudah tidak boleh kecuali untuk hajian. Dia pergi umroh pakai pesawat, naik pesawat, turun ke bandara Jeddah, yang nggak boleh lewat. Akhirnya suruh balik lagi, padahal dia niatnya untuk umrah. Itu menyulitkan diri sendiri. Bulan-bulan Dzulhijjah, tidak ada tasrih, ya. Kalau punya tasrih haji sih bisa saja masuk. Ini tidak ada tasrihnya, bagaimana? Itu menyulitkan diri sendiri. Kalau sudah seperti itu, ikhwas sekalian, kewajibannya dia adalah apa? Membayar dam, kemudian tahallul di tempat, menyembelih hadyu, ya. Kemudian baru tahallul. Kalau dia belum umrah, maka wajib untuk melaksanakan umrah selanjutnya. Ya. Jadi makanya untuk ibadah haji dan umrah ini jangan malu untuk bertanya. Terkhusus kalau dia seorang akhwat, perempuan, wanita yang tidak lepas dari apa? Halangan, ya, dan terkhusus berkaitan dengan masalah ihram, berkaitan dengan masalah miqat ini. Ya, ini sangat penting bagi akhwat, ya. Ya, kalau umrah bebas kapan saja. Kalau memang dibolehkan umrah Syawal, Dzulhijjah, boleh, silahkan, ya. Biasanya dibukanya itu pada tahun ke-10, pada tanggal 10, ya, 10 sudah dibuka untuk umrah biasanya, ya.
Nggak tahu, bisa jadi mungkin ditutup sampai berapa ya. Tapi dulu yang pernah saya ingat tanggal 10 Dzulhijjah sudah banyak orang yang umrah pada saat itu. Pernah ya. Meskipun bisa jadi kebijakan antara 1 tahun dengan tahun selanjutnya berbeda. Intinya umrah tidak ada waktu tertentunya, kapan saja boleh. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah bahwa haji itu adalah terbatas ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yang telah ditentukan. Apa saja itu? Wahya thalathah, 3 bulan. Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dati wa Dzulhijjati, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dan untuk bulan Dzulhijjah nanti ada perbedaan pendapat ya, apakah 9 hari pertama atau 10 hari pertama atau 1 bulan full. Ini ada perbedaan pendapat ya di antara ulama. Intinya 3 bulan ini. Ini miqat zamani, miqat zamani. Kemudian wa amal makaniyah fahiya khamsah. Adapun miqat makan, miqat tempat ya, ada 5. Waqataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditentukan miqat tersebut oleh Rasulullah. Fa fi sahihain, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas, qala, dia berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Rasulullah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk kota Madinah. Wa li ahli Syam al-Juhfah, dan miqat al-Juhfah bagi penduduk negeri Syam. Wa li ahli Najd Qarnal Manazil, dan bagi penduduk kota Najd. Najd itu Riyadh, Qasim ya. Daman bukan masuk Najd ya, masuknya Al-Bahrain dulu. Itu ada namanya Qarnul Manazil. Wa li halil Yaman Yalamlam, dan untuk penduduk kota Yaman miqatnya yaitu Yalamlam. Fahunna lahunna, kelima atau keempat miqat tersebut, ada berapa tadi? 4 ya. Satunya nanti belum ada. Fahunna, keempat miqat tersebut, lahunna, bagi penduduk masing-masing ya kota tersebut ya. Jadi penduduk kota Madinah, Dzul Hulaifah dan seterusnya ya. Jadi masing-masing itu sebagai miqat untuk penduduk dari orang yang tinggal di miqat itu. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin, dan bagi orang yang datang melalui miqat-miqat itu yang bukan dari selain penduduk asli di miqat itu. Paham ya? Ya contohnya tadi kalau kita orang Syarqiyah lewatnya mana? Kan lewatnya melewati orang Najd, melewati Riyadh ya. Sehingga kemudian akhirnya ke Qarnul Manazil. Nanti ada penjelasan lebih insyaallah ya. Liman kana yuridul hajja wal umrah, bagi orang yang berniat untuk haji dan umrah ya. Jadi orang yang berhaji, yang niat, jadi ada niat untuk berhaji dan umrah, maka dia wajib mengambil miqat ya. Termasuk ibu-ibu. Ini beberapa kali terjadi oleh teman-teman kita di Syarqiyah di sini. Termasuk ibu-ibu yang terkadang umrah bareng keluarganya, bareng suami anak-anaknya, kemudian ibu-ibunya ini berhalangan ya, atau mungkin anaknya, mbak-mbaknya berhalangan. Yang kemudian ketika hendak dia sehari 2 hari di sana nanti akan bersih ya. Kemudian kalau bersih dia akan apa? Umrah ya. Ada niat nggak di situ? Ada. Dia niat umrah ya, tapi setelah nanti bersih. Nah, kekeliruannya yang dilakukan adalah melewati miqat tanpa ihram ya. Dikira ini perkiraan karena kejahilan ya. Dikira dia masuk bebas, terus kalau sudah suci baru keluar lagi ya. Padahal kalau seandainya dia mau umrah nggak boleh melewati kecuali dalam keadaan berihram ya. Berihram dari miqat itu hukumnya wajib ya. Kalau untuk perempuan mungkin dia masih lebih ringan karena pakainya pakaian biasa. Kalau laki-laki melewati nanti dia ada beberapa dam yang
lakukan olehnya. Kalau dia pakai peci bisa kena, kalau pakai baju bisa kena, kalau tidak ihram dari miqat bisa kena. 3 sudah, ya. Nah, jadi keliru kalau bersihnya nanti ada niat untuk umroh, niatnya nanti setelah bersih dia masuk tanpa niat ketika suci keluar ke miqat. Itu kekeliruan. Seharusnya bagaimana? Ya. Kalau dia memang memungkinkan, mungkin di sana mau seminggu, sementara dia sucinya 2 atau 3 hari setelah dia datang, itu kan berarti kan masih banyak waktunya. Maka dia bisa ambil solusinya, tetap berihram, ngambil ihram. Ketika di dalam sehari 2 hari menjaga dari larangan-larangan ihram, ketika bersih langsung umrah aja, langsung tawaf, sa'i, cukur, selesai. Ya, nah itu caranya. Paham ya? Ya, jadi caranya seperti itu. Makanya ditanyakan kepada yang paham, ya. Ditanyakan kepada temannya, kepada ustadz atau kepada siapa yang memiliki ilmu berkaitan dengan masalah ini. Karena ini rentan. Beberapa kali saya dapati orang kasusnya seperti itu. Ya. Sekali lagi, ini bagi orang yang ingin haji dan umrah. Nanti pada penjelasannya. Kemudian beliau melanjutkan, "Faman kana dunahunna famahilluhu min ahlihi." Siapa yang tinggalnya ya di dalam miqat, maka dia berihlalnya, mengambil ihramnya dari keluarganya, dari rumahnya. Ya, contohnya orang yang tinggal setelah miqat, kalau dari sini dari setelah Sailul Kabir, itu daerah namanya Syara'i, ya. Kalau mungkin ngambil miqatnya di Hada, Wadi Mahram, ya, itu maka ketika sudah turun, jalan liku-liku sudah turun, itu kan sudah di dalam miqat. Nah, ngambil miqatnya dari mana? Dari rumahnya. Atau di Jeddah, penduduk kota Jeddah, ngambil miqatnya dari mana? Dari rumahnya. Antum kerja di Jeddah, ya, kerja di Jeddah mau umrah, ya sudah dari rumah saja, bersih-bersih niat langsung naik taksi atau naik mobil sendiri ke Mekah. Wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Demikian pula penduduk kota Mekah maka mengambil ihramnya talbiyahnya atau mengambil ihramnya dari Mekah. Tapi gini, untuk penduduk kota Mekah, kalau untuk haji maka dari rumah masing-masing. Makanya antum ketika mengambil haji tamattu, umrah dulu kan, kemudian karena suci kan, kapan di mana antum mengambilnya? Mengambil untuk ihram hari tarwiyah, hari ke-8? Ya di hotel atau tempat tinggal antum di Mina contohnya, ya. Kalau untuk ihram haji dari rumah masing-masing. Tapi kalau untuk umrah penduduk kota Mekah, maka ikuti seperti Aisyah radhiyallahu anha, keluar ke tanah halal, ya, entah itu di Tan'im yang paling dekat atau mungkin di Ji'rana, ya, atau daerah-daerah di Arafah mungkin, ya, atau tempat-tempat yang lainnya halal yang terdekat, ya, yang mudah baginya. Ya, kalau itu bagi penduduk yang tinggal di Mekah, ya. Kalau haji dari rumahnya, kalau umrah keluar ke tanah halal. Nah, kalau orang jadi kan yang luarnya, sisi luarnya kan miqat, dalamnya lagi nanti ada tanah halal dan tanah haram, ya. Yang di tanah halal dalam miqat ini dia cukup dari tempat tinggalnya, baik haji ataupun umrah. Paham insyaallah, ya. Nah, ini 4 miqat. Yang kemudian dari Aisyah, wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Iraq dzata irqin. Dan dari Aisyah bahwa Nabi menentukan miqat bagi penduduk Irak, yaitu dzatu irqin. Rahu Abu Dawud dan Nasai. Ada khilaf ini di antara ulama, apakah yang pertama kali menentukan Rasulullah SAW ataukah Umar ibnul Khattab. Ada yang mengatakan yang sudah ditentukan oleh Rasul, tapi Umar tidak tahu, kemudian beliau menentukan, ya. Dan memang Umar adalah rajulun mulham, ya. Seandainya ada Nabi setelah Rasulullah, maka itu adalah Umar, ya. Banyak ayat-ayat dan banyak kejadian itu disebabkan karena Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Keistimewaan Umar ibnul Khattab. Nah, kemudian kita merinci pelan-pelan. Fal awal, yang pertama adalah Dzul Hulaifah wa yusamma Abyar Ali, ya. Dzul Hulaifah sekarang disebut masyhur Bir Ali, ya, sumur Ali, dengan keyakinan orang awam atau orang-orang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib membunuh jin ular di situ, ya, jin ular apa jin, ya, di situ. Kemudian disebutlah sebagai Bir Ali.
Bir artinya apa? Sumur ali. Baina wa baina Makkah nahwu asyri marahila. Antara Dzulhulaifah dengan Makkah itu sekitar 10 marhalah. 10 marhalah ini kalau jaraknya sekitar 420 km. Wa huwa miqatu ahlil Madinah. Ini adalah miqat penduduk kota Madinah. Wa man marra bihi min ghairihim, dan siapa saja yang melewati miqat tersebut dari selain penduduk kota Madinah. Kalau dihitung dari lurus Madinah ke atas ada Tabuk, ada Yanbu kiri ya, kalau Yanbu di laut ya, Tabuk, kemudian ke atas lagi apa? Negara apa yang tepat di atas Madinah? Jordan tepat pas. Karena Jordan juga bisa ambil sisi laut juga, pesisir juga. Kalau lewat pesisir nanti bisa lewat Rabiq atau Juhfah ya. Intinya lewat Madinah ya, Yordania, ketika lewat jalur situ maka dia di Dzulhulaifah. Sekitar 5 menit dari pusat kota ya, Dzulhulaifah. Antum kalau dari Mekah ke sana kan lihat biasanya sebelum belok itu ada miqat di situ. Bir Ali. Ya. Mungkin sebagian antum ada yang sudah pernah. Sekitar 13 km dari Masjid Nabawi ya. 13 km dari Masjid Nabawi. Ada yang pernah ngambil miqat di sana? Miqat paling jauh ya. Miqat paling jauh 420. Kalau naik kereta lumayan cepat. Kalau naik bis ya 4,5 jam sampai 5 jam ya, tergantung. Perlu dicoba juga. Taib itu yang pertama. Atsani, yang kedua adalah Al-Juhfah. Al-Juhfah wa hiya qaryah qadimah bainaha wa baina Makkah nahwu 3 marahil, yaitu desa atau kampung yang lama yang jarak antara Juhfah dengan Mekah sebanyak 3 marhalah, yaitu sekitar 186 km. 186 km. Waqad kharibat, sudah rusak tempatnya. Fasaran nas yuhrimuna min Rabiq. Yang kemudian orang-orang memulai ihramnya, mengambil miqatnya di Rabiq, agak mundur ke luar sebenarnya. Rabiq itu agak mundur keluar. Tempatnya itu di pesisir Laut Merah ya, pesisir Laut Merah. Badalan anha, sebagai ganti dari Al-Juhfah. Wahya miqat ahli Syam, dan ini sebagai miqat dari penduduk kota Syam. Dan penduduk kota Syam apa saja? Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Ya, makanya kalau dulu mungkin jalan tidak sebanyak sekarang ya. Sekarang banyak jalan menuju kota Makkah kan. Ya, lewat dari Jordania ke Jubel pun bisa, ya enggak? Bisa. Atau mau ke Mekah juga muter-muter dulu bisa, ke arah Jubel, Kuwait, Hafar Batin, kemudian ke Qasim atau ke atas lagi ke Ar seterusnya. Muter-muter bisa, banyak jalan. Nah, mungkin Allah alam dulu mereka jalannya lewat pesisir. Ya. Kalau sekarang bisa lewat Madinah. Kalau yang melalui Madinah berarti mikatnya dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali. Kalau yang melewat pesisir Laut Merah, maka lewatnya Rabiq atau Al-Juhfah yang dulunya. Wahya miqat ahlu Syam man marra biha min ghairihim. Ini adalah miqatnya penduduk kota Syam, dan siapa saja yang melewati dari jalur tersebut dari selain penduduk kota Syam. In lam yamurru bi Dzulhulaifah qablaha, sekiranya mereka tidak melewati Dzulhulaifah. Jadi kalau melewati Dzulhulaifah ya Dzulhulaifah. Jangan kalau mau lewat Rabiq masuk Dzulhulaifah kemudian belok ke pesisir, belok ke tepi pantai, tidak boleh. Antum paham peta kan ya? Madinah itu kan agak tengah. Kalau ke pantainya kan agak jauh. Ya, harus ke Yanbu dulu atau ke mana? Badar dulu ya. Badar kan pesisir juga ya. Ya, ini jangan antum mau Rabiq kan nanti kemudian di bawah. Rabiq itu memang jaraknya yang sudah saya tulis tadi 186 km. Kalau Dzulhulaifah 420 km. Jadi kan lebih dekat Juhfah. Jangan antum ini Dzulhulaifah, ini Rabiqnya. Kalau dari antum berarti di sinilah pesisirnya, masuk sini kemudian baru ke sini, tidak boleh. Antum sudah masuk miqat Dzulhulaifah. Jadi kalau mau ke sini berarti lewatnya samping dulu baru ke bawah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga qarnul manazil. Ats-tsalits qarnul manazil. Qarnul manazil wa yusamma as-sail, disebut dengan as-sail atau as-sail kabir. Ya. Atau wadi sail, lembah as-sail. Dan perlu diketahui ikhwas sekalian,
Lembah As-Sail, Sail Kabir itu dia bagian termasuk di bawah. Yang paling atasnya nanti di Wadi Mahram, Wadi Mihrim mereka mengatakan. Wadi Mahram inilah yang tempatnya di Hada, di Taif sana lagi. Nah ini termasuk dari lembah ini, ya apa namanya, termasuk dari ini miqat paling tingginya. Adapun yang di bawahnya di As-Sailul Kabir. Jadi kalau antum mau pakai mobil pribadi bisa pakai lewat Hada. Tapi kalau bis tidak ada yang lewat Hada karena jalannya lumayan zigzag, lumayan curam. Ya, nama aslinya Qarnul Manazil. Wa bainahu wa baina Makkah nahu marhalatain. Jarak antara Makkah dengan Qarnul Manazil adalah 2 marhalah, yaitu kurang lebih sekitar 78 kilo. Kalau Wadi Mahram sekitar 75 kilo. Jadi penduduk kota Taif lebih dekat ke Hada, ke Wadi Mahram, atau lebih dekat ke Sailul Kabir? Untuk kota Taif lebih dekat ke Wadi Mahram, ke Hada tadi, ya. Makanya kalau antum dari Riyadh itu kan nanti kan beloknya ke kanan, kurang lebih berapa kilo itu? Masuk mungkin 30 kilo ada itu. Dari jalan utama itu. Kalau antum lurus nanti masuk kota Taif, ya, kemudian nanti diarahkan ke kanan, belok-belok sampai Hada itu. Ya, As-Sailul Kabir. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi' Yalamlam, wa huwa jabalun aw makanun bitihamah. Yalamlam ini adalah merupakan gunung, ya, atau suatu tempat di pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah ini pegunungan yang terus bersambung sampai Yaman. Bainahu wa baina Makkah nahwu marhalatain. Jarak antara Yalamlam dengan Mekah itu sekitar 2 marhalah, yaitu 120 kilo sekitaran, 120 kilometer. Nah, jadi agak jauh, ya. Wa yusamma As-Sa'diyah, dan sekarang disebut dengan As-Sa'diyah. Wa huwa miqatu ahli Yaman wa man marra bihi min ghairihim, dan ini adalah miqat penduduk kota Yaman dan siapa saja yang melewati jalan tersebut. Itu kalau dulu mungkin, ya. Kalau sekarang jalan dari Yaman pun bisa melalui beberapa jalur. Nah, kalau dari kota Yaman nanti bisa pesisir laut Merah atau lewat jalur tengah. Kalau jalur tengah nanti antum dari Asir, ya, Abha, kemudian nanti ketemu Tannumah, kemudian sampai ke Al-Baha, kemudian sampai akhirnya ke Taif. Kalau di Taif bisa lewat Wadi Mahram, ya. Atau kalau ke Sailul Kabir, ya bisa lewat Sailul Kabir, ya, Qarnul Manazil. Kalau lewat bawahnya, ya, dari bawah nanti orang Jazan atau orang Yaman bisa ke Ad-Darb, ya, bisa juga nanti terus ke Al-Qunfudah, ya, Lid, pernah dengar Lid, itu masuk Mekah juga, ya. Kemudian naik terus sampai ketemu Yalamlam, dekat pesisir laut Merah juga, ya, tinggal dia mau lewat tengah atau jalur samping, ya. Nah, kalau nanti ke kanan, kalau di peta itu bisa ke Mekah, kalau lurus nanti ke Jeddah yang dari, ya, Yaman. Nah, ini namanya apa? Sekarang disebut dengan As-Sa'diyah. Perlu juga kapan-kapan supaya tahu. Al-khamis dzatu irqin. Yang kelima adalah dzatu irq. Wa yusamma 'inda ahli Najd ad-Daribah, ya. Dijuluki oleh penduduk kota Najd sebagai ad-Daribah, ya. Bainahu wa baina Makkah marhalatan. Jarak keduanya antara Mekah dengan dzatu irq atau ad-Daribah ini 2 marhalah, sebanyak 2 marhalah atau sekitar 100 km. Wahia li ahli Irak wa man marra biha min ghairihim, dan ini adalah untuk penduduk kota Irak dan siapa saja yang melewati jalur tersebut dari selain mereka. Posisinya dekat dengan Qarnul Manazil, dengan As-Sailul Kabir. Ya, saya pernah tanya kepada orang yang pernah lewat situ, jalannya dulu katanya tidak bagus, kuliku, naik turun pegunungan. Entah sendiri kan Taif kan, ya, pegunungan. Antum bisa cari-cari di map juga, ya. Jadi memang kalau Najd kan menyamping, ya. Ini antum di sini nih, ini Mekah, ya. Kalau Najd kan di samping, Riyadh kan nyamping, ya. Makanya kemudian di Sail Kabir di Taif. Kalau Irak itu kan agak ke atas sedikit, ya, Serang. Nah, sehingga Sail Kabir di bawah, Dzatu Irqin di atas, tapi agak sedikit menjorok keluar. Perlu dicoba, perlu dilihat juga, ya.
perlu dilihat kapan-kapan kalau ada waktu. Jalan-jalan pakai Al-Fatih ke sana. Cari apa? Cari batu buat dikirim ke Indonesia. Ya, perlu pakai mobil pribadi juga asik supaya tahu oh ternyata di sini tempatnya, ternyata di sini tempatnya. Ya. Wa man kana aqraba ila Makkah min hadhil mawaqit, dan siapa yang paling dekat ya dengan Makkah dari miqat-miqat tersebut, fa miqatuhu makanuhu, maka miqatnya adalah tempat dia tinggal, fa yuhrimu minhu, maka dia berihram darinya. Ya. Ya, yang miqat yang terdekat di mana tadi? Qarnul Manazil ya. Makanya orang penduduk kota Taif itu boleh dia mandi di rumahnya, kemudian bersih-bersih, pas lewat miqat baru langsung ambil talbiyah, berihram. Hatta ahlu Makkah yuhrimuna min Makkah. Nah, jadi kalau ini di dalam ya, sampai penduduk kota Makkah dia maka berihramnya dari Makkah. Sudah kita sampaikan tadi, kalau untuk umrah keluar ke tanah halal kalau untuk penduduk kota Makkah, adapun kalau haji maka dari rumah atau dari hotel atau dari mungkin Mina. Illa fil umrah fa yuhrimu min man kana fil haram min adnal hal, kecuali dalam ibadah umrah maka dia berihramnya ya, siapa yang tinggal di tanah haram dia ihramnya dari adnal hal ya, tanah halal yang paling dekat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abdurrahman, karena Nabi berkata kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, ukhruj bi ukhtika yani Aisyah lamma talabat minhu al-umrah minal haram fatuhilla bi umrah ya. Keluarlah engkau temani saudarimu wahai Abdurrahman, yaitu Aisyah, yaitu tatkala Aisyah minta kepada Nabi untuk umrah ya. Temani dari tanah haram, kemudian engkau mengambil mengambil miqat ataupun bertalbiyah ya dengan umrah. Muttafaqun alaihi. Jadi Aisyah pada saat itu orang-orang mengerjakan ibadah haji dan umrah ya, ada yang tamattu, ada yang qiran ya, mereka pulang sama-sama mendapatkan 2 pahala haji dan umrah. Adapun Aisyah pada saat itu berhalangan, sehingga beliau akhirnya tidak demikian, atau kalau tidak salah Aisyah ambil qiran ya. Ya, orang-orang yang tamattu mendapatkan 2 pahala ya, mendapatkan 2 pahala. Nah, Aisyah akhirnya minta agar bisa umrah ya, akhirnya kemudian di Rasulullah menyuruh Abdurrahman untuk menemani Aisyah keluar ke tanah halal, yaitu di Tan'im, yang di situ kemudian ada masjid namanya Masjid Aisyah. Ada yang pernah ke sana? Ada yang tahu? Ya, ramai juga di sana ya, pernah sekali juga saya ke sana waktu itu. Nah, kemudian itu sekitar 7 kilo mungkin dari Makkah, dari Masjidil Haram paling dekat ya. Yang agak jauh lagi nanti Ji'rana sekitar 12 atau 13 kilo. Ya, kemudian baru berihram dari situ dan masuk lagi ke Makkah ya, ke Masjidil Haram untuk umrah. Nah, jadi seperti itu ya. Dan tadi ada pertanyaan, dalam satu safar 2 umrah boleh enggak? Nah, ini Abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menemani Aisyah dia tidak mengambil umrah sementara dia dalam satu safar. Makanya ketika seandainya itu ada tuntunannya maka telah dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Ternyata Abdurrahman tidak mengerjakan umrah lagi, hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya. Makanya yang pendapat yang lebih tepat, dalam 1 kali safar cukup 1 kali umrah. Kemudian wa man kana tariquhu yaminan aw shimalan min hadzal mawaqit, siapa yang jalannya, dia jalan masuknya itu, kalau sekarang kan semakin banyak jalan ya, wallahu alam, bisa jadi mungkin jalan dahulu itu kan sedikit ya, hanya lewat miqat-miqat itu saja. Kalau sekarang banyak jalan, antum mau ke Mekah pun bisa beberapa jalan, ada jalan tikus, jalan utama, jalan apalagi alternatif ya. Nah, siapa yang mau masuk ke Mekah melewati miqat-miqat ini, baik sebelah kanan atau kirinya, fa innahu yuhrimu idza hadza aqrabal mawaqit ilaihi, maka dia berihramnya apabila bersejajar dengan miqat yang terdekat dengannya. Ya, miqat yang terdekat dengannya mungkin Qarnul Manazil ya, tapi dia tidak lewat Qarnul Manazil, lewat daerah yang agak jauh ya. Maka ketika tahu dia sejajar, maka ambil miqatnya di situ. Fa in lam yuhadhi miqatan, seandainya dia tidak sejajar dengan miqat, mithlu ahli Sawakin fi Sudan, seperti penduduk kota Suwakin atau Sawakin ya di Sudan
Jadi di Sudan kalau antum lihat peta itu ini Jeddah ya, seberangnya kan apa? Seberangnya Sudan. Nah, ini agak bawah posisinya. Posisinya agak bawah dia. Tidak ada mikot ya, tidak, maksudnya ini tidak sesuai, pokoknya tidak mudah bagi mereka. Nah, sebagian ulama mereka berpendapat termasuk beliau, maka beliau mengatakan waman yamur min tariqihim ya, yang tinggal di Sawakin tadi dan yang melewati daerah tadi, Sawakin atau Suwakin ya, ada dua, bisa dua dibacanya, bisa dua. Fa innahum yuhrimuna min Jeddah, maka khusus buat mereka itu boleh berihram di Jeddah. Karena tidak menyejajari antara dua miqat. Ya, meskipun kemudian nanti dibahas juga oleh para ulama apakah Jeddah itu miqat atau bukan ya. Intinya banyak ulama ada perbedaan di antara pendapat, ada yang mengatakan tempat miqat, ada yang mengatakan bukan. Intinya ya, yang sahih, yang lebih benar insyaallah bahwasanya Jeddah bukan miqat. Ya, Jeddah bukan miqat ya. Nah, kalau penduduk Indonesia ketika datang ke sini, dia masuknya itu bisa jadi lewat jalur bawah Yalamlam berarti, atau lewat Qarnul Manazil ya. Jadi ketika melalui Qarnul Manazil atau miqat atau Yalamlam, maka harus berihram, tidak bisa tidak. Nah, khusus untuk penduduk Suwakin atau Sawakin ini dan mereka yang semisal dengan mereka, maka boleh berihram dari Jeddah. Ini pendapat sebagian ulama. Wala yujuzu liman marra bihadhil mawaqit wa huwa yuridul hajj awil umrah an yatajawaza illa muhriman. Ini penting nih, poin penting. Khusus untuk ibu-ibu juga perlu diperhatikan ya. Dan tidak boleh bagi orang yang melewati miqat-miqat tersebut sementara dia ingin haji atau umrah, kemudian dia melewatinya, kecuali tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan berihram ya. Hatta seorang wanita yang dia berhalangan ya, kalau haji, contohnya haji kan lama ya, maka tetap berihram saja. Wanita boleh apa saja kecuali apa? Tawaf, kecuali tawaf, yang otomatis nanti dia sa'inya pun tidak bisa, karena tidak bisa sa'i baru tawaf ya. Sa'i itu dikerjakan setelah tawaf ya. Jadi kalau niat haji atau umrah harus berihram. Sopir bis tidak ada niat haji, tidak ada niat umrah, ya lewat pakai pakaian biasa saja ya. Wala hadza fa in kana fi ta'irah wa yuridul hajjah bil umrah. Dengan demikian, maka siapa yang melalui jalur udara pesawat, dia ingin haji atau umrah, wajib alaihi al-ihram idza hadal miqat min fawqihi, maka wajib berihram apabila sejajar dengan miqat dari atasnya, sejajar dengan Qarnul Manazil, sejajar dengan Yalamlam, atau sejajar antara keduanya ya. Ini Qarnul Manazil, ini Yalamlam, dia lewat sini. Nah, ketika sejajar maka berihram. Dan alhamdulillah kalau dari sini ya, maka ada pengumumannya. Saya kok lupa kalau Saudi Airline juga ada pengumumannya dari Indonesia ya. Ada nggak? Ada ya. Masih hari-hari biasa ada juga ya. Ya. Jadi biasanya pengumumannya kan 2 kali, setengah jam sebelumnya, kemudian pas saat di miqat baru ada lagi ya. Nah, itu kesempatan. Wajib alaihi, jadi wajib berihram. Fa yata'ahab wa yalbas thiyabal ihram qabla muhadatil miqat, maka dia bersiap-siap dan mengenakan pakaian ihram untuk laki-laki sebelum sejajar dengan miqat. Fa idza hadahu aqada niyatul ihram fauran. Kalau memang sudah sejajar maka langsung segera. Ya, atau beberapa saat sebelumnya langsung segera. Karena kalau pesawat itu kan berapa kilometer per jam ya. Kalau mobil bisa berhenti santai. Ya. Nah, jadi segera. Kalau mobil khususnya pribadi kelewatan masih bisa apa? Masih bisa bukan mundur, bisa balik. Masih bisa balik. Kalau pesawat nggak bisa mundur, nggak bisa balik. Ya. Makanya kalau orang anggap saja ketiduran di pesawat, nggak ada yang membangunkan, solusi supaya dia selamat dari dam, caranya bagaimana? Enggak, keluar, pakai taksi keluar ke halal, bukan ke halal, ke miqat setelah mendarat ya.
Itu solusi satu-satunya. Ana cerita sama antum ya, subhanallah pernah terjadi. Umrah beberapa bulan yang lalu ya, ana sama keluarga, sama istri sama Salman lewat Hada, dan kita lupa sama sekali tidak ihram. Jadi setelah lewat Hada itu nggak tahu sibuk dengan apa, ana sibuk sempat di Hada itu booking hotel. Akhirnya turunlah, bagi yang pernah lewat Hada itu kan turun dari atas, turun. Sempat berpikir ini dan ngobrol juga sama istri, ini kalau orang balik, kalau mau ke atas lagi muternya lewat mana gitu kan Pak. Ternyata terjadi pada kita. Jadi kita enggak, ternyata ana ingatnya kalau tidak salah waktu itu mau apa ya, bercanda tapi yang sebenarnya enggak sia-sia gitu ya. Nah, sementara kalau sedang ihram kan dihindari hal seperti itu. Baru ingat, ya Allah belum ihram tadi. Akhirnya ya Allah, ini merasakan naik lewat sini dan muternya di mana tadi. Ternyata di sana kalau antum memutar jangan lewat jalur utama langsung bulat belok, jangan. Ya ada jalur ke kanannya Pak ya. Ada jalur ke kanan, nanti tunggu yang mobil lewat-lewat baru muter. Udah mau deket bawah. Mungkin kalau dari atas ke bawah itu mungkin sampai 20 kilo ada. Muter 20 kilo balik lagi ke sini lewat mikot, udah bismillah niat jalan lagi ya. Jadi merasakan itu solusi satu-satunya kalau nggak mau kena dam. Kalau seandainya terus saja maka wajib dam ya. Kalau masih mobil pribadi masih mudah. Kalau di bis antum makanya saling mengingatkan, jangan berharap. Apalagi kalau naik pesawat, aduh ya. Nggak ada terminal pesawat, nggak ada pom bensin ya, nggak ada mahattah pesawat di atas. Baik, kita lanjutkan lagi. Wala yajuzu lahu ta'khiruhu ila al-hubuti fi Jeddah, dan tidak boleh diakhirkan, ditunda sampai turun di Jeddah. Li'anna dzalika min ta'addi hududillah, karena hal tersebut termasuk melampaui batasan-batasan Allah. Wa qad qala subhanahu, sungguh Allah telah berfirman, wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melampaui batasan Allah maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah juga berfirman, wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah maka sungguh mereka adalah orang yang zalim. Allah berfirman juga, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka khalid. Apa artinya khalid Mas? Khalid kekal. Mas kekal. Khalid fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan di dalamnya. Antum termasuk penting ketika tahu nama-nama sahabat dan sebagainya, tidak perlu cari nama artinya gitu. Khalid bin Walid itu kan, apa artinya Khalid, apa artinya Umar, apa artinya Abu Bakar, bapaknya apa, enggak perlu, sudah sahabat sudah cukup ya. Sahabat mulia Abu Bakar, pemberani dan sebagainya ya. Mau cari apa kan? Hubayb, apa artinya Hubayb? Apa artinya Khabbab? Apa artinya Ammar? Apa artinya Yasir? Apa artinya? Sebagian orang memperhatikan maknanya sampai enggak tahu namanya artinya apa, bahasa Arab enggak, mungkin bahasa Iran kayaknya. Ya, namanya bagus gitu ya. Akhirnya apa? Dikasih nama anaknya dengan nama tersebut ya. Dulu kita waktu di kampus di Libya ada nama-nama orang-orang yang apa, orang asli Jawa, benar-benar Jawa. Ditanya sama dosen, ini artinya apa? Teman-teman jawabnya Jamil. Ganteng artinya. Yang lagi apa artinya? Ganteng. Pokoknya diartikan Jamil semua. Ya, kalau orang Indonesia Joko, apa artinya Joko? Joko tingkir. Masing-masing ada arti, tapi terkadang kita tidak tahu maknanya ya. Sebagian itu kekeliruan mencari nama yang seakan-akan itu indah namanya ya. Tapi kalau diteliti dalam apa, nggak tahu, Allah alam dari siapa nama tersebutnya. Nah, kita lanjutkan. Wa man marra bil mawaqit wa huwa la yuridu hajjan wala umrah, dan siapa yang melewati miqat sementara dia tidak ada niat haji dan umrah, tsumma badalahu ba'da dzalika an ya'tamir, kemudian dia muncul niat
ingin umrah au yahuj atau ingin haji, fa innahu yuhrim minal makanil ladzi azama fihi ala dzalika, maka dia berihram dari tempat ketika dia berazam untuk umrah atau haji. Ya, ada orang dari sini ke Mekah, ya, tidak ada niat sama sekali untuk haji umrah, persiapanmu tidak ada, bukan di batin juga ya, Allah Maha tahu. Nanti belinya di sana, enggak kan enggak ada persiapan ini, sama saja Allah Maha tahu. Ya, sudah di sana baru ada muncul keinginan, ya, beli pakaian umrah dan sebagainya, maka dia nah ini tadi, dia boleh meniatkan dari tempat tinggalnya. Ingat tadi kalau dia di dalam tanah haram keluar. Saya ingat haji tahun 2016 kalau tidak salah. Itu haji tahun kedua saya di sini. Saya nemeni para jamaah, tidak ada niat sama sekali untuk ihram, untuk hajian. Karena memang tidak bisa, secara aturan sudah tidak bisa. Baru setahun hajian, tunggu 5 tahun kan, ya tidak ada solusi. Akhirnya sudah pakai pakaian biasa. Tapi subhanallah pas hari tarwiyah, nangis saya melihat orang-orang itu, ya, sedih. Mereka berhaji semuanya, kita pakai pakaian biasa, ya. Nah, saya telepon Ustaz Firanda, Ustaz, ana di dalam haram sedih Ustaz, lihat teman-teman kayak gini Ustaz. Antum di mana? Di haram. Sudah antum beli pakaian ihram haji, ya. Sudah anak cari toko terdekat, cari kain ihram hajian saya waktu itu. Awalnya nggak ada niat sama sekali, ya, karena emang apa tidak dibolehkan. Antum sudah di dalam ini, sudah aturan itu membatasi supaya tidak desak-desakan. Antum sudah berdesak-desakan di dalam. Antum ada hak, antum ada kamar, antum ada ada pokoknya semuanya sudah ada. Ya, resmi, maksudnya datang ke situ pun resmi. Meskipun apa resminya ini maksudnya fasilitas semuanya ada. Jadi enggak ngerepoti orang, sudah antum pergi haji. Akhirnya saya haji. Niat haji apa? Ifrat pada saat itu, ya. Pengalaman kedua, ya sudah tidak ada keinginan lagi sudah. Maksudnya mungkin sedih, tapi tidak bisa juga kita membuat ngakali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini tidak ada persiapan, nanti di sana pengen lagi gitu kan. Ya, itu ngakalin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian orang ada yang ngakali Allah dan ngakali pemerintah sini, ya, ngakali askar. Kalau masuk haram pakai pakaian biasa, di dalam ketika sampai sana baru pakaian, dan itu banyak. Termasuk wallahu alam, ya, di antaranya seperti petugas-petugas haji itu, mereka yang saya lihat wallahu alam secara zahir, ya, mereka masuk pakai pakaian biasa, padahal dari sini, dari Damam, dari Jubel, ya, kemudian berihramnya pada hari Arafah, ya, mandi di sana, kemudian baru pakai berihram. Oh, orang ini mbujui bahasa Jawa Timurnya, ngapusi, bohongi, ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Li'anna fi as-sahihain min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi dzikril mawaqit qala, ya, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ketika menyebutkan mikot, beliau mengatakan, wa man kana, ini hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha, dan siapa yang berada di dalam mikot, maka dia memulainya dari dia ketika tinggal, ya, dari tempat tinggalnya ketika dia niat untuk ihram. Wa idza marra bihadhil mawaqit wa huwa la yurid, selesai, ya. Kemudian wa idza marra bihadhil mawaqit wa huwa la yuridul hajj wal umrah wa inma yulidu Makkah li gharadin akhar ka talabi ilmin aw ziyarati qaribin aw ilaji maradin aw tijaratin aw nahwi dzalika fa innahu la yajib alaihi al-ihram. Berbeda dengan orang yang akan masuk melewati mikot tersebut sementara dia tidak ingin haji atau umrah, keinginannya adalah untuk tujuan yang lainnya, seperti menuntut ilmu, mengunjungi saudara, atau untuk pengobatan, atau tijarah, atau untuk berniaga, atau nahwi dzalika, atau seperti antum-antum yang di Toyota biasanya kan sering ke Jeddah, ya, ada tugas atau ada perlombaan atau apa, ya. Fa innahu la yajibu alaihi al-ihram, maka dia tidak wajib berihram kalau tidak ada niat. Kalau niat mau umrah atau haji, maka harus dalam keadaan berihram. Idza kana qad addal fardha, apabila kalau dia memang sudah pernah mengerjakan umrah atau kewajiban haji, ya. Li hadits Ibnu Abbas as-sabiq
Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang sudah lewat, tapi di antara hadis itu berisi hunna lahunna, ya, miqat-miqat tersebut adalah bagi penduduk masing-masing di miqat itu, waliman ata alaihinna, dan bagi siapa saja yang melewati miqat tersebut min ghairi ahlihinna, selain dari penduduk kota itu, liman kana yuridul hajjah wal umrah. Ini antum garis bawahi, liman kana yuridu, bagi orang yang ingin, yurid ingin, maksudnya nih niat haji dan umrah. Fa inna mafhumahu, ya, kebalikannya, pemahaman terbaliknya adalah anna man la yuriduhuma la yajibu 'alal ihram. Siapa yang tidak menginginkan, tidak berniat haji dan umrah, maka tidak wajib berihram. Contohnya tadi sopir, ya, atau pilot yang tidak ingin niat haji atau umrah, maka tidak perlu pakai ihram. Atau antum mau kemana gitu, ya, ada yang mau nemani haji istri hajinya, ya, ada yang mau nemani istrinya haji, ya, dia sementara tinggal mungkin di Aziziyah, dia tidak ada kuota haji, nemani saja, maka cukup pakai pakaian biasa. Wa iradatul haji wal umrati ghairu wajibah ala man adda faridatahuma, dan niat atau keinginan untuk berhaji dan umrah itu tidak wajib bagi yang sudah melaksanakan keduanya. Ya, secara asal yang wajib haji dan umrah itu sekali, ya. Wa huma la yajibani fil umri illa marrah wahidah, dan keduanya yaitu haji dan umrah tidak wajib dalam seumur hidup kita kecuali hanya sekali saja. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina suila, dalilnya adalah sabda Nabi ketika ditanya hal yajibu al haju kullu am, apakah wajib haji setiap tahun? Qala, beliau mengatakan al haju marrah faman zada fahuwa tatawwu, haji itu cukup sekali, selebihnya bernilai tatawwu, yang ibadah tambahan sunnah. Wal umratu kal haji la tajibu illa marrah fil umri, dan umrah juga seperti haji, tidak ada kewajiban kecuali hanya sekali seumur hidup. Akan tetapi lakin al aula, yang lebih utama, liman marra bil miqat, bagi yang melewati miqat, alla yada al ihram bi umrah aw haj, yang utama, yang lebih baik, yang dianjurkan adalah bagi orang yang melewati miqat, hendaknya dia tidak meninggalkan berihram, entah itu dengan untuk umrah atau untuk haji. In kana fi ashhurihi, kalau seandainya dia, ya, masuknya itu kalau untuk haji pada bulan-bulan haji. Bulan haji apa saja tadi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wa in kana qad addal fariidah liyahsula lahu bidzalikal ajr, dan seandainya meskipun dia sudah mengerjakan haji yang wajib atau umrah yang wajib, agar dia mendapatkan pahala, pertama, wa yakhruja minal khilaf, dan agar dia keluar dari perselisihan fi wujubil ihram alaihi, tentang wajibnya berihram atasnya. Berarti ada perselisihan ulama apakah wajib berihram atau tidak, meskipun orang tidak tidak berniat untuk haji atau umrah, ya. Meskipun banyak ulama mengatakan tidak wajib, dengan dalil tadi hadis yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi ini permasalahan seputar miqat, ya, penting bagi kita untuk benar-benar diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Ini ikhlas sekali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Adapun 3 macam manasik haji, insyaallah nanti kita lanjutkan pada asar biidznillah. Baik. Ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Tafadhal. Permasalahan seputar miqat, silakan Pak. Yang wanita sekarang dia mau miqat harus berihram. Apakah wanita yang berhalangan dia melewati miqat, mau umrah contohnya, apakah wajib membayar dam? Tidak ada, karena dia sesuai dengan tuntunan, tidak ada kewajiban apa-apa, dia sudah sesuai dengan tuntunan. Alasannya apa dia kena damnya Pak? Tidak ada alasan. Mungkin Pak Dwi ada yang kurang paham.
Apa mengapa? Ya itu Oh, haidnya tidak mempengaruhi. hanya untuk tawaf dan Iya, jadi maksudnya nanti ketika dia dalam dalam keadaan berhalangan, ya dia tidak boleh apa-apa. Tunggu di hotel sampai suci. Ya. Jadi dia tetap berihram karena sudah ada niat. Ya. Karena ada niat, meskipun niat umrohnya kan setelah suci. Ya, tetap dia ketika masuk berihram, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu apa? Ya diam. Dia berarti ya tidak perlu mandi, tidak perlu wudhu juga ya. Kalau mau mandi biasa mungkin semalam naik bis ya, contohnya dari sini ya tidak mengapa. Setelah nanti bersih di hotel, bersih kemudian wudhu, baru niat, baru apa namanya, bukan niat, udah nggak niat lagi, langsung apa, umrah, tawaf, sa'i, cukur, selesai ya. Jadi dalam keadaan tidak bersuci melewati miqat tidak masalah. Hatta antum contohnya naik bis atau naik mobil pribadi, naik bis ya contohnya, antum tidak mau mandi, tidak mau wudhu, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Meninggalkan hal yang utama tapi tidak berdosa. Ngantuk nih, ayo udah sampai miqat nih, udah saya tidur aja lah, labbaik Allahumma umratan, tidur ya. Kan di miqat kan itu, di atas bis dia tidak turun. Akhirnya bangun-bangun di depan hotel lah, nikmat, seger. Bukan masalah. Tinggal nanti dia wudhu, kan dia sudah niat tadi ya di miqatnya. Yang penting dia berihram di miqat. Maksudnya berihram di sini niat masuk untuk haji atau umrah kalau dia dari luar. Ketika sampai Mekah dia mau mandi tapi bukan mandi sunnah lagi ya. Yang sunnahnya adalah di miqat ya, bersih-bersih dan sebagainya di miqat. Jadi di Mekah mau bersih-bersih, wudhu, kemudian baru umrah ya. Jadi tidak mengapa Pak ya. Tidak ada apa-apa. Sekali lagi dia masuk berihram tapi tidak boleh tawaf, tidak boleh tawaf ya. Dan tidak mungkin sa'i karena urutannya tawaf dulu baru sa'i lalu cukur ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan. untuk niat umroh atau haji, niat lafadznya itu apa wajib atau misalkan lupa melafadzkan atau syahkan? Untuk niat umroh atau haji, melafadzkannya itu hukumnya apa gitu ya, dengan mengucapkan labbaika umratan minimal gitu ya, atau labbaik Allahumma umratan. Banyak ulama yang mengatakan itu hukumnya adalah sunnah ya. Sepertinya sebagian ada yang mewajibkan ya, yang wajib, yang bahkan rukun adalah niatnya ya. Jadi niat itu niat ihramnya. Apa arti ihram? Ihram itu artinya niat dukhul fin nusuk, berniat untuk mengerjakan manasik baik haji atau umrah ya. Jadi tidak yang sahih insyaallah tidak harus diucapkan. Namun sebagian yang mengatakan kedudukan kalimat talbiyah ya, itu di dalam ihram itu seperti takbiratul ihram di dalam salat, tetap tidak boleh ditinggalkan ya. Niat salat sama takbiratul ihram kan berbeda. Antum niat salat kemudian baru Allahu Akbar ya. Nah, antum niat haji kemudian baru apa? Baru labbaik Allahumma umratan, atau kalau umrah ya. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan contohnya. Wallahu taala alam. Tetap sanggup. Misalkan lupa mengucapkan Tidak mengapa. Yang apa? Insyaallah tidak mengapa. Ya, jadi yang jelas niat, sudah ada niat, keinginan dia dengan apa namanya, dengan bersiap-siap itu kan merupakan niat ya. Sudah termasuk niat untuk berhaji. Ibaratnya seperti orang mau bangun malam untuk sahur, dia itu adalah merupakan niat untuk berpuasa ya. Cukup. Meskipun ketika bis berjalan dia tidak labbaik Allahumma umratan ya. Itu semuanya udah rangkaian niat semuanya itu. Siap-siap, kemudian mandi, wudu, itu sudah niat untuk umrah ya. Jadi untuk masalah niat dalam ibadah ini hampir tidak mungkin seorang itu tidak
meniatkan ibadahnya. Ya lalai, nggak mungkin lalai tiba-tiba pakai pakaian ihram, cering, ya. Seperti Superman aja, ya tidak ada. Ya. Jadi dalam gambarannya itu jarang. Ya. Jadi orang bersiap-siap semuanya itu butuh, berarti niat untuk ihram. Hanya saja untuk meyakinkan kembali biasanya apa, dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan contohnya. Wallahu taala alam, ya. Jadi tidak mengapa, ya. Cukup niat di dalam hati. Sebagaimana orang yang membadal haji juga, orang membadalkan niatnya dia ingin membadalkan si fulan, ya. Maka itu sudah cukup. Ya. Kalau mau dia lafadzkan maka itu lebih baik lagi. Labbaik Allahumma umratan badal umrah contohnya an Joko, ya. Tidak mengapa. Itu lebih baik lagi. Ini ada pertanyaan, waktu Aisyah radhiyallahu taala anha ke Tan'im untuk umrah, apakah beliau setelah melakukan ibadah haji yang terhalang karena haid? Iya. Jadi sudah melakukan ibadah haji, dan kalau waktu haid, waktu haji itu kan panjang lebar, ya, tidak terbatas. Jadi sementara haid wanita, ya, itu rata-rata sepekan contohnya, bisa lebih, ya. Jadi sangat memungkinkan untuk suci. Dan bahkan dulu Asma binti Umais, ya, ketika berhaji dari Dzulhulaifah itu melahirkan. Asma binti Umais melahirkan, ya. Jadi ketika di Dzulhulaifah di miqat ini hajian ini melahirkan. Kemudian bagaimana? Apakah pulang ke Madinah atau lanjut ke Mekah? Lanjut, ya. Jadi nifas, dalam keadaan nifas tidak boleh apa-apa kan, ya, tapi namanya perjalanan jauh, ya, setelah sampai sini juga bisa bebas, tidak seperti sekarang terikat travel, terikat ini itu, ya, maka agak kesulitan. Jadi masih bisa mengerjakan, setelah bersih baru bisa mengerjakan amalan-amalan haji atau umrah, ya. Makanya untuk yang berhalangan nanti ada gambaran-gambaran tertentunya. Ya, jadi Aisyah itu menangis karena hanya membawa pahala haji, ya. Atau mungkin kalau tidak salah qiran, mungkin, ya, haji qiran, saya lupa apakah ifrat atau qiran, sepertinya qiran. Hanya saya tidak membawa amalannya, ya, tidak melakukan amalannya. Karena yang melakukan amalannya adalah apa? Tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Kalau qiran mirip pelaksanaannya seperti ifrat nanti, hanya saja bedanya kalau qiran ada hadiyu, sebagai rasa syukur karena dia dalam satu safar bisa mendapatkan dua pahala dengan satu amalan, ya. Kalau tamattu dua amalan, umrah sendiri, haji sendiri. Kalau ifrat hanya satu haji saja. Insyaallah nanti kita pelajari. Keadaan apa saja yang membolehkan seorang berihram di Tan'im? Keadaan apa saja? Ini kalau benar kasih jawaban berapa ini? Kasih nilai berapa ini? Jadi sudah kita sampaikan tadi, diantaranya seperti seseorang yang tinggal di Mekkah, ya, orang tinggal di Mekkah, kemudian dia mau umrah, ya, maka dia harus keluar ke tanah halal. Tanah halal paling dekat itu adalah di Tan'im, dan memang banyak transportasinya, ya. Tan'im atau Masjid Aisyah, biasanya mereka ngomong apa? Tan'im, ya, Tan'im, ya. Jadi banyak kendaraan ke sana. Karena yang paling dekat sekitar 7 kilo dari Masjidil Haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bisa jadi seorang seperti Aisyah, dia ingin umrah, masuk ke tanah haram tidak ada niat umrah. Karena dia tahu bahwasanya dirinya di sana hanya anggap saja 5 hari. Sementara dia berhalangannya sampai 7 hari, tidak mungkin bersih kan, ya, sehingga tidak ada niat umrah sama sekali. Kemudian dia masuk, subhanallah, terkadang wanita itu beberapa hari sudah suci sebelum waktu biasanya, belum sampai sepekan dia sudah suci, ya. Ternyata dia sudah suci dan ingin umrah, boleh tidak? Boleh, ya. Awalnya kan tidak ada niat sama sekali, karena dia secara perhitungannya 5 hari belum suci, sementara dia tinggal di Mekah hanya 5 hari. Jadi 4 hari sudah suci, boleh dia umrah. Caranya bagaimana? Keluar ke Tan'im tadi, karena dia tinggal di tanah haram, ya. Keluar ke Tan'im, kemudian baru umrah. Tidak perlu ke miqat, keluar ke miqat jauh, ya. Itu diantara keadaannya. Dapat nilai berapa ini? 2 poin. Apa lagi, ya?
Ya itu mungkin di antara yang di antara keadaan yang membolehkan seorang berihram dari tan'im. Ya. Bagi sebagian ulama yang membolehkan melakukan umrah berulang-ulang, dan memang sebagian ulama membolehkan, termasuk Syekh Shalih Fauzan juga membolehkan, tapi yang tepat insyaallah adalah tidak diperbolehkan, ya. Bagi yang membolehkan, ya kalau mau umrah kedua kali atau lebih dalam satu safar, maka ngambil mikot di tanah yang ngambil ihram di tanah halal, dan tanah halal terdekat juga di Tan'im, ya. Jadi itu di antara keadaannya. Baik, ada yang tanya lagi, ikhwah? Silakan. Menyambung tadi, kalau misalnya wanita masih kondisi haid, kemudian dia lewat dan baca atau ihram, tapi perkiraannya ternyata sampai di sana sudah suci di dekat. Nanti langsung lanjut atau balik lagi ke Mekah? Ada seorang wanita berhalangan melewati misalnya Korban Hadir, atau nanti dapat di supaya bisa. Iya, dia tidak tahu gitu ya. Jadi hanya saja dia tidak tahu suci atau belum, tapi dia tetap mengambil mikot gitu ya. Nah itu bagaimana? Solusinya bagaimana? Sementara dia tidak tahu nanti. Ya, memang sebaiknya dilihat dari keadaan dirinya. Makanya sebagian ummahat ketika umrah mereka berhalangan, sementara kita di sana paling semalam 2 malam kan, sementara itu baru, lalu bagaimana? Ada yang ya jalan-jalan saja sama suaminya, jadi untuk apa namanya, tidak ambil umrah, ya. Namun kalau ada orang yang mengambil umrah dari awal, hendaknya dia pertimbangkan. Jangan asal kalau dia mengambil ihram ya, jangan asal mengambil saja, dia pertimbangkan apakah nanti sudah bersih atau belum, karena nanti bisa merepotkan dirinya sendiri. Ya, maksudnya bagaimana? Seandainya dia baru dapat, sementara dia mau umrah besok, kemudian di sana hanya 2 malam 3 malam. Nah ini kalau mengambil nanti khawatir sementara kebiasaannya 7 hari ya, sepekan. Ini kalau mengambil kan kemungkinan bersihnya, sucinya sangat tipis ya. Nah makanya mending nggak usah ambil. Nah kalau dia sudah ngambil, kemudian tidak bersih Pak ya, sampai kembali, bagaimana solusinya? Nah solusinya dia ada 2 yang selamat dari dam ya. Pertama, dia keluar dari jamaah, maksudnya tetap tinggal di sana sampai bersih, sampai suci ya. Jamaah sudah pulang ke Damam, dia tetap di sana ya, nunggu sampai bersih, kemudian umroh baru pulang. Ini yang pertama. Atau yang kedua, dia ikut pulang tapi tetap dia harus menjaga diri dari larangan-larangan ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, suami tidak boleh mendekati, kemudian apalagi kuku dan sebagainya, rambut tidak boleh diambil ya. Sampai dia suci, kalau suci kemudian baru balik ke sana, umroh, pulang lagi. Makanya dulu waktu pengalaman haji pertama waktu itu bareng Ustaz Alwi juga, ada jamaah yang di Jubail dulu, anaknya putrinya yang berhalangan ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan sebagainya, solusinya kita pulang bareng rombongan ya, dan kalau dia masih belum menikah ya, masih putri, maka ini lebih ringan. Akhirnya setelah bersih suci, setelah sepekan atau 2 pekan setelah itu, sama bapaknya kembali ke sana, naik pesawat mungkin kayaknya, kemudian menyelesaikan, kalau tidak salah yang tersisa itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu termasuk rukun ya. Maka dan tawaf ifadah boleh sampai akhir bulan atau bahkan selamanya boleh ya, wallahu alam, atau sampai akhir Dzulhijjah ya. Ya, intinya dia kembali ke sana, kemudian melaksanakan dan balik lagi. Yang kemudian otomatis suci. Ya, otomatis bersih. Itu solusinya. Atau kalau dia tidak mau, nanti termasuk kena yang muhsor, terhalang dari mengerjakan itu. Berarti menyembelih kambing dam ya, kemudian baru potong rambut ya. Kalau dia dari awal istirat, fa in habasani habis fa mahalli atau fa muhalli haitsu habasani, ya Allah sekiranya aku terhalang dari melanjutkan umrah ini, maka tempat tahallulku adalah di mana engkau menghalangi diriku untuk melanjutkannya, maka cukup cukur kemudian sudah bersih, tidak ada kewajiban bayar dam
Ya, kalau dia istirat, dan wanita yang berhalangan boleh istirat, boleh membaca syarat ketika niat, dan itu niatnya bukan setelah di Mekah tapi ketika di miqat. Ya. Kalau dulu terhalang karena musuh, ya, terhalang mungkin karena banjir atau apa yang lama, bisa jadi ya. Jadi tidak bisa masuk ke tanah haram. Ya. Kalau sekarang mungkin karena sakit dan sebagainya. Wallahu taala alam. Jadi ada beberapa cara untuk keluar dari itu ya. Ada satu lagi nih dari ibu-ibu. Saat sebagian wanita berdalil boleh haji atau umrah tanpa mahram karena sudah tua dan tidak punya mahram. Mereka bilang dulu juga zaman Rasulullah SAW boleh wanita tua berhaji umrah tanpa mahram. Apakah dalil tersebut sahih? Yang pertama, istilah mahram dan sebagainya ya, ini mencakup baik yang muda, yang tua, baik yang cantik ataupun yang tidak ya, semuanya butuh mahram. Dan dalam kaidah Arab, likulli saqitah laqitah, seburuk apapun orang itu pasti ada yang memungutnya. Jangan kira orang yang tua, jelek, yang umumnya orang tidak mau, kemudian tidak ada orang yang tidak mau dengannya ya. Namanya wanita tetap apa? Mengundang syahwat ya, tetap aja yang mau dengannya itu pasti ada ya, jangan dikira. Ini yang bertanya, ini yang pertama. Antum belajar fikih ada bahwa likulli saqitah laqitah. Yang kemudian yang kedua, mereka bilang dahulu juga zaman Rasulullah boleh wanita tua berhaji umroh tanpa mahram ya, butuh dalil. Mana dalilnya gitu saja ya. Saya tidak tahu dalilnya, ini dalil dalam mereka, wallahu alam dari kitab mana ya. Ya, suruh datangkan dalilnya, kemudian sahih tidaknya perlu dipelajari lagi. Dan dalil yang sharih yang sudah kita pelajari bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin istrinya ingin haji, kemudian dia sudah ditetapkan untuk ikut perang. Kata Rasulullah, intalik fahujja ma'amra'atik, ya, kamu kembali dan berhajilah bersama istrimu ya. Dan itu hadisnya sebelumnya membahas tentang masalah mahram ya, la tusafirul mar'a illa wa ma'aha dzu mahram, tidak boleh safar seorang wanita kecuali ditemani dengan mahram ya. Jadi yang terbaik adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan tadi beberapa kali juga dulu juga bahwa syarat wanita ada tambahan selain dia muslimah, berakal, baligh, merdeka, mampu, maka di antara syaratnya tambahannya adalah apa? Mahram ya. Kalau tidak ada mahram maka gugur kewajiban tersebut ya. Wallahu taala a'lam ya. Ini yang kita pelajari dan ini yang kita ingin amalkan, dan termasuk dalam ibadah umrah yang kita sering kerjakan ya. Saya pribadi sampai sekarang tidak membuka untuk wanita yang ingin berumrah tanpa ada mahram. Kalau ada mahram ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi kalau tidak ada mahram, saya tidak mau menanggung dosanya ya. Baik, ini saya ikhwas sekalian, para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan pada asyar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.